Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Selain memiliki sumber daya alam dengan pemandangan yang indah, terdapat banyak kekayaan warisan budaya yang menunjukkan identitas jati diri luhur bangsa. Salah satunya adalah seni berbentuk arca yang ada di tempat tinggalku, Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Di tahun 1992, ditemukan ratusan arca yang merupakan mahakarya yang luar biasa. Nyitak boto ajeng nyaru endut ngoten lho, kayak nyaru ngoten lho. Temu to niku nggih anu diduduk ngoten tiange nggih kathah sing anu duduk. Nggene to Pak Lurah mantan riyen anu Pak Paham. Pak Paham. Mbah Parmin, beliau merupakan seorang pengrajin batu bata yang setiap hari mengambil bahan baku di belakang rumahnya. Saat menggali tanah liat, secara tidak sengaja alatnya memukul benda keras. Setelah digali lebih dalam, ternyata ada gumpalan tanah yang di dalamnya terlihat banyak arca. Buwer kados anu bas kon bak ngoten niku lho. Wong ki suka ngebak niku nggih sak buak bek ngoten. Jaluk untung nggih tangane protol. Jaluk protol lho ndek anu ke duduk nggih. Setelah diteliti, arca tersebut kemungkinan berusia lebih dari 1.200 tahun dan masih banyak misteri yang belum terungkap, yang mungkin bisa membuka sejarah baru. Hal tersebut mengundang banyak arkeolog untuk datang ke Desa Kunti guna meneliti asal-muasal tempat ditemukannya arca tersebut. Bahkan, arkeolog dari mancanegara pun turut ikut meneliti. Yang sejauh yang kita bisa teliti katakan, arca itu tidak diproduksi di sini. Jadi produksinya dari Jawa Tengah, jadi kemudian dibawa ke sini. Berarti yang membawa ke sini mungkin orang keraton kan? Bisa Pak, karena kan kita juga ada satu periode di sejarah kita itu abad ke-9-10 ketika kerajaan dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur semua waktu zamannya Empu Sindok. Jadi mungkin saat itu juga dibawa lebih tua lagi. Yang kita tahu itu ada 70. Tapi saya nggak tahu apakah itu jumlah yang benar atau kurang lebih seperti itu. Jadi udah coba untuk diidentifikasi kira-kira siapa. Tapi kalau latar belakang keagamaan bisa dipastikan agamanya agama Buddha, jadi bukan Hindu. Tapi mayoritas yang satu seragam ini mereka semua adalah perempuan. Jadi mereka adalah arca-arca dewi. Nah, kalau yang ini itu latar belakangnya adalah agama Hindu. Jadi dalam satu temuan itu kok kita menemukan ada yang latar belakang agama Hindu, ada yang Buddha, ada yang gayanya sama, ada yang beda. Makanya mungkin teorinya ada yang mengumpulkan dulu, kemudian ditaruh di situ. Tapi kita nggak tahu siapa, tujuannya apa. Menurut peneliti, arca yang ditemukan di Desa Kunti ini adalah arca yang sangat langka. Di dunia hanya ada 3 struktur arca yang seperti ini, di Bantul, Nganjuk, dan di Desa Kunti. Jadi dari segi ukuran, dari segi atribut yang dibawa, latar belakang keagamaan itu sama antara Bantul dan yang ada di Kunti. Ini saya menemukan kesamaan-kesamaan ini. Selain yang di Bantul sama yang di Kunti, tahun 1913 itu juga ditemukan arca yang hampir sama tapi di Nganjuk. Ini jumlahnya cukup banyak, hampir 100. Tapi karena ditemukan sejak zaman Belanda, setengahnya sudah kemana-mana. Jadi kalau jenengan ke museum di Eropa, Amerika, pasti ada di minimal 1-2 gitu. Tapi sebagian besar ada di Museum Nasional di Jakarta. Jadi di seluruh dunia ini Pak, sejauh ini hanya ada 3 kelompok arca yang seperti ini. Dari Bantul, Nganjuk, dan juga dari Kunti. Makanya ini sangat spesial sekali, karena di dunia harusnya kita itu bisa cari kesamaannya mungkin di India, di Tibet, di Jepang, di Korea. Tapi ternyata nggak ada. Jadi tradisi seperti ini tuh hanya ada di Jawa. 3 tempat itu ya? Iya, di tempat itu. Makanya kalau secara status harusnya dia bisa jadi cagar budaya nasional sangat cepat sekali statusnya. Bisa juga diusulkan jadi warisan budaya UNESCO. Ini sudah level dunia. Harusnya desa juga ada imbasnya lah ya, dikit-dikit ya, temuannya di sini.
Selain arca, di Desa Kunti juga ditemukan beberapa struktur batu bata kuno yang menandakan bahwa di masa lalu Desa Kunti merupakan salah satu jejak peradaban lama yang terkubur selama ratusan tahun. Terlepas dari besar atau kecilnya sebuah peradaban, kemauan dan rasa ingin tahu manusia untuk menemukan pengetahuan yang telah hilang di masa lampau akan menjaga sejarah tetap hidup. Dan saat ini arca yang ditemukan di Desa Kunti berada di Museum Empu Tantular, Sidoarjo. Nah, arca-arca ini Pak belum sah untuk disembah apabila belum dikasih nyawa. Nyawa itu adalah lempengan-lempengan prasasti itu yang dimasukkan di seekor hewan, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu agar dia punya nyawa. Jadi ada lempengannya bentuknya emas dan perak. Ini itu nanti digulung kecil, dimasukkan di bagian bawah. Nyawanya itu dimasukkan, kemudian dia terus dituangkan metal lagi ya, biar padat gitu. Jadi itu baru boleh kita sembahyang. Kalau tanpa itu ya hanya sekedar patung berarti ya belum arca. Itu sebenarnya juga nggak begitu kelihatan, tapi ada beberapa yang cukup nampak. Jadi ada gulungan yang dimasukkan di sini, terus ditutup lagi sama lelehan logam. Tapi ada beberapa yang cukup benar-benar kelihatan emas, perak gitu. Itu dewa utama dalam agama Buddha namanya Wairochana. Harusnya dia yang di tengah, yang dikitari dewi-dewi tadi itu. Ini harusnya yang paling penting. Jadi dia taruh di tengah seperti ini misalkan. Di pinggirnya ini baru dikelilingi sama yang kecil-kecil tadi. Muter kotak gini, muter lagi. Ada ungkapan masa lalu yang berbunyi, mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Dan cara termudah menghancurkan sebuah negara adalah jauhkan dia dari sejarah. Untuk para pemuda, cintailah sejarah, dimulai dari sejarah yang ada di sekitar kalian. Karena sejarah tidak hanya menampilkan fakta unik, namun juga budaya Nusantara yang menarik. Misalnya arca di Desa Kunti ini, sejarah di dunia maupun sejarah di Nusantara selalu menyajikan kisah dan cerita masa lalu yang menarik. Meski kadang bercampur dengan mitos dan legenda Nusantara, itulah budaya Indonesia. Tetap berbudaya dan Indonesia itu kaya.